Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tema menarik untuk Anda semuanya. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur gagap keceplosan, pelaku kabur tapi tahu sewa mencoblos. Bau amis nan busuk tercium dari wawancara eksklusif TV One dengan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur di Kamis sore 11 April 2019. Ketua Panwaslu Kuala Lumpur yang bernama Yasa Ahyahra yang adalah pendukung 02 dalam tayangan video terlihat memahami duduk persoalan, langsung memberikan laporan di TKP secara gamblang. Yasa Ahyahra Ulia adalah mahasiswa S2 University Sultan Zainal Abidin Malaysia, PPI Indonesia. Seperti diketahui, ada dua versi video pencoblosan surat suara, satu yang di kader Demokrat dan satu yaitu kejadian di sebuah apartemen atau tempat tinggal di mana ada emak-emak yang asik mencoblos. Aneh bin ajaib, si Yasa tahu semua detailnya, langsung paham dua peristiwa yang berbeda tapi berhubungan ini. Dia menjelaskan dengan percaya diri, detail, dan secara runut, alias kronologis proses terciduknya pencoblosan ilegal itu sampai terbongkar. Ajaibnya, dia didampingi oleh kelompok oposisi alias kubu Gerindra. Di sampingnya ada emak-emak pakai pin Garuda Merah lambang Gerindra. Lalu kader Partai Demokrat yaitu Bram yang terlihat di belakangnya. Katanya wasit netral. Ternyata Panwaslu itu sekubu dan keperpihakannya sangat nyata. Di wawancara, lambat laun kedoknya mulai tersingkap. Dengan pertanyaan kritis dari presenter TV One, mulai ketahuan dia keceplosan dan mendapat bisikan dari tim yang ternyata adalah tim 02. Mengomentari soal video emak-emak yang terciduk mencoblos surat suara, dia mengatakan demikian. Dan itu di lantai 2 rumah ruko, dan itu di dalam ada beberapa keluarga yang tinggal. Saat mereka datang itu sedang dilakukan proses pencoblosan secara ilegal dan dilakukan oleh orang Indonesia. Presenter TV One menanyakan, yang mencoblos ini WNI, Bu? Dijawabnya, ya, WNI. Dua presenter TV One memulai dengan pertanyaan, yakni, mereka diperintahkan oleh siapa untuk mencoblos surat suara ilegal? Permintaan siapa? Apakah menyebut nama seseorang? Si Yasa menjawab, tidak. Tapi sebelumnya sudah mendapat bisikan dia. Begini. Jadi ketika saya datang, masyarakat yang mencoblos itu sudah lari. Tapi saya juga sudah mendapat real time yang pertama kali ke lokasi kedua ini. Tapi ketika saya datang sudah tidak ada. Presenter TV One bertanya kembali. Di video yang satu lagi ada dua wanita mengenakan hijab dan sedang mencoblos. Itu kan direkam. Ketika datang ke sana, ada orang merekam. Mereka kok masih tetap mencoblos? Apakah mereka tidak mengetahui apakah itu legal atau bagaimana? Nah, diberondong dengan pertanyaan seperti ini yang memang sudah biasa dilontarkan presenter profesional, si Yasa akhirnya tanpa sadar membuka kedok alias kebohongan yang sudah tersusun rapi. Lalu dijawab oleh Ketua Panwaslu itu. Saya rasa sudah mengetahui, ya cuman kita tahulah masyarakat kita di Malaysia ini. Mungkin
Karena tentu menurut pengakuan mereka Siasa mulai gagap dan tak berani menatap kamera. Mereka itu dibayar 50 sen. Jadi lantas dicecar sama presenter. Yang membayar itu permintaan siapa, Bu? Maksudnya yang memberikan uang itu siapa? Dia mulai panik dan bingung. Yasa bertahan lalu mulai gelagapan. Sempat berhenti beberapa detik. Dia menjawab, yang membayar itu yang nyuruh nyoblos itu. Nah, tapi siapa orangnya tersebut? Tidak diberitahu oleh yang ada di lokasi tersebut. Diberitahu oleh persurat suara, mereka tetap mau lakukan itu. Mantul. Ya, mantul. Makin gelagapan dan gemetar serta keceplosan. Kok bisa tahu persis harga bayaran per satu surat suara? Nah, ketahuan kan? Padahal pelakunya saja kabur. Hebat sekali si Yasa ini yang bisa mendapatkan info soal berapa upah yang diberikan. Apa ada kwitansi pembayaran yang tertinggal? Makin lucu saja settingan drama yang sebenarnya keji dan biadab ini. Karena fitnahnya benar-benar tidak pernah ada habisnya. Topik atau tema kecurangan dalam Pilpres dengan framing yang jelas ditujukan ke Pak Jokowi itu selalu diproduksi mereka baik di dalam maupun di luar negeri. Kembali ke pernyataan keceplosan Yasa ini. Jangan-jangan Yasa ini ada main dan sudah tahu narasi dari awal. Jadi bagiannya adalah mengklirkan ke media apa yang telah terjadi. Pengaturan yang sempurna, tapi akan tetap ada bolong dan bohongnya. Bakal bocor deh. Lebih parahnya lagi adalah Yasa ini kok anehnya bisa tahu persis berapa surat yang tercoblos, yaitu 10.000. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam kejadian. Padahal surat berserakan dan berkresek-kresek hitam dalam kantong besar. Tak terlihat sama sekali upaya penghitungan suara. Langsung disimpulkan begitu saja. Kejadian yang sangat janggal juga adalah ketika disorot oleh TV One. Dia terlihat mendapat bantuan alias bisikan dari sosok orang di sampingnya yang memakai atribut resmi BPN 02. Saat sebelum menerima bisikan, Yasa sempat tertahan ucapannya seperti terlihat dia masih mau memikirkan jawaban yang pas. Langsung mendapat bantuan. Klop deh sandiwara 02 ini. Yasa lalu melanjutkan, kejadian membuat shock pendukung 02 dan surat-surat dicoblos 01. Wah, keperpihakan sudah jelas nih. Ini dia berbicara bukan dalam kapasitas sebagai ketua Panwaslu, tapi sebagai pendukung Prabowo. Ya, demikianlah teman-teman. Sandiwara amis yang makin menjijikkan dan mengerikan. Elit oposisi sudah makan kenyang hoax kemarin dan efeknya masih berlanjut. Puas-puasin saja deh. Ini adalah pukulan besar buat kubu 02 kembali. Mampus, makin komplit hoax dan fitnah kolaborasi oposisi ini. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan Anda tuliskan opini Anda ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman semua.